Alhamdulillah, bersyukur padamu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya ingin menyampaikan secara ringkas tentang persoalan takwa dari sisi bagaimana cara mengaplikasikan takwa dalam kehidupan. Hal ini penting mengingat takwa merupakan salah satu wasiat yang paling banyak disampaikan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Oleh karenanya, kita perlu mengetahui bagaimana cara mempraktikkannya dengan benar. Sebenarnya, cara mempraktikkan takwa dalam kehidupan sudah dijelaskan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Hanya saja, mungkin karena kita terbatas kemampuannya dalam mengkaji Al-Quran sehingga tidak mengetahuinya. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan penjelasan dari Dr. Anas Muhammad Al-Ghanam tentang cara mempraktikkan takwa dalam kehidupan nyata berdasarkan tuntunan Al-Quran, di mana caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah dan mengamalkannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 63 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idh akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakumus sur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita mampu meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, bagaimana seseorang mempraktekkan takwa dalam kehidupannya, kita bisa melihat dari sikap yang diambil manusia paling bertakwa di muka bumi ini setelah Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yakni ketika terjadi hadis ifki atau fitnah berupa berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik Madinah yang Aisyah telah berselingkuh dengan sahabat Nabi bernama Syahwan bin Al-Mu'attal radhiyallahu anhu. Peristiwa tersebut merupakan salah satu peristiwa paling berat yang dihadapi oleh Rasulullah, istrinya Aisyah radhiyallahu anha, serta Abu Bakar As-Siddiq dan keluarganya. Tuduhan ini sempat menimbulkan ketegangan di antara kaum muslimin dan hampir saja mereka bertikai. Sebulan setelah desas-desus tersebut, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat An-Nisa sebanyak 10 ayat, menerangkan kebersihan Aisyah dari tuduhan dusta tersebut. Yang disayangkan adalah adanya salah seorang sahabat Nabi yang masih sepupu Abu Bakar As-Siddiq yang termakan isu tadi dan ikut secara tidak langsung dalam membenarkan fitnah tersebut. Namanya yaitu Mistah bin Utsatsah radhiyallahu anhu. Karena keterlibatannya tersebut, Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi memberi bantuan kepadanya. Namun, Allah Ta'ala mengingatkan Abu Bakar secara langsung dengan menurunkan firman-Nya dalam Quran Surat An-Nur ayat 22. Yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Setelah Abu Bakar mengetahui firman Allah ini, beliau menangis dan memohon ampun kepada Allah dan berjanji akan terus memberikan bantuan kepada kerabatnya tersebut. Sebagai manusia, Abu Bakar tersulut emosinya karena kehormatan anaknya dicemarkan. Namun ketakwaannya lebih besar dari emosinya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semuanya taufik dan hidayah serta kekuatan mempraktekkan takwa untuk bisa menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.